Jadi yang kita bahas isinya untuk orang pribadi penerima upah, yaitu karyawan dari Bapak Ibu. Karena PPh 21 sangat luas. Ada penerima pensiun, ada yang bukan tenaga kerja, ada orang pengusaha gitu ya, yang orang pribadi juga PPh 21. Tapi untuk kesempatan ini kita orang pribadi penerima upah, yang bekerja pada pemberi kerja atau perusahaan atau pemberi kerja secara pribadi. Nah, untuk perhitungan PPh 21, kita bagi dua bagaimana cara menghitungnya. Yang pertama itu yaitu masa Januari sampai dengan masa November atau sebelum bulan terakhir masa kerja. Bagaimana maksudnya sebelum bulan terakhir masa kerja? Yaitu seandainya nih si karyawan eh, resign pada bulan Oktober misalnya. Berarti perhitungan PPh yang dimaksud itu adalah perhitungan dari Januari sampai bulan September. Nanti kalau pada bulan Oktober itu berarti akhir masa kerja sama dengan perhitungan PPh pada bulan Desember. Nah, untuk perhitungan masa Januari sampai masa November ini atau sebelum bulan terakhir masa kerja, cara menghitungnya cukup mudah, yaitu menggunakan penghasilan yang kena pajak dikali dengan tarif efektif rata-rata. Apakah ada penghasilan tidak kena pajak? Ada, ya. Jadi ada pengecualian terhadap penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Tapi untuk menghitung PPh bulanan ini adalah penghasilan kena pajak dikasih dengan tarif efektif rata-rata. Apa saja yang menjadi penghasilan? Bruto penghasilan itu yaitu adalah penghasilan rutin, yaitu gaji pokok, tunjangan-tunjangan, tunjangan jabatan, tunjangan transportasi, apapun nama tunjangan itu termasuk dengan tunjangan natura atau kenikmatan seperti yang diatur dalam uh, PMK 66 terkait dengan natura. Jadi di mana natura itu apa? Natura itu adalah tunjangan yang diberikan ke karyawan atau imbalan yang diberikan ke karyawan tidak dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang. Sedangkan kenikmatan itu adalah tunjangan atau imbalan yang diberikan kepada karyawan yang dalam bentuk fasilitas ya. Nah, contohnya kalau untuk natura ini misalnya memberikan kendaraan atau motor kepada karyawan yang di mana kendaraan tersebut menjadi hak milik si karyawan. Jadi yang diberikan berupa fisik. Sementara kenikmatan itu adalah fasilitas. Fasilitas yang diberikan kepada karyawan tertentu. Misalnya fasilitas kendaraan, fasilitas rumah tinggal, apartemen, atau penginapan dan selain sebagainya yang dikhususkan untuk karyawan itu. Nah, ini adalah fasilitas kenikmatan. Tentunya ada batasan-batasan tertentu yang tidak menjadi penambah penghasilan, ada batasan-batasan tertentu menjadi penambah penghasilan. Nanti bisa kita singgung sedikit ya. Kemudian selanjutnya adalah penghasilan yang menjadi penambah penghasilan bruto dalam perhitungan PPh adalah penghasilan rutin seperti yang tidak rutin seperti lembur, komisi, bonus, THR dan tunjangan-tunjangan yang tidak rutin lainnya gitu ya. Kemudian juga adalah iuran BPJS atau premi asuransi karyawan yang dibayar oleh pemberi kerja. Di antara untuk BPJS ini adalah jaminan kecelakaan kerja yang nilainya adalah 0,24% sampai paling tinggi 1,74%. Kemudian jaminan kematian 0,3%. Nah, untuk jaminan JKK dan JKM ini, jaminan kematian ini tentu basis pengalinya adalah gaji pokok plus tunjangan tetap. Ini kalau ada tunjangan tetapnya. Tapi kalau tidak ada tunjangan tetapnya, hanya berupa tunjangan variabel seperti tunjangan makan, tunjangan transportasi atau komisi atau tunjangan kehadiran misalnya, nah itu tidak termasuk dalam tunjangan yang bersifat tetap, maka itu akan tidak menjadi basis pengali atau untuk perhitungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Mungkin juga dengan JHT dan JHTJP tentunya. Nah, untuk selanjutnya adalah jaminan kesehatan, di mana total preminya adalah 5%, di mana 4% dibayarkan oleh pemberi kerja, 1% dibayarkan oleh karyawan. Bisa juga 5%-nya dibayar pemberi kerja semua, itu seluruhnya ditanggung oleh si pemberi kerja. Gaji minimalnya adalah UMP, sesuai dengan UMP daerah masing-masing. Kalau di Jogja tentu berbeda dengan di Jakarta. Nah, kalau Jakarta adalah 5.060.000 sekian ya. Menjadi UMP. Tentu kalau di daerah Lampung atau di daerah Riau misalnya juga jauh lebih di bawah itu. Maksimalnya adalah 12 juta. Jadi apabila penghasilannya lebih dari 12 juta, maka basis pengali untuk menghitung basis kesehatan ini adalah 12 juta. Kemudian untuk penambah penghasilan bruto untuk perhitungan PPh berikutnya adalah tunjangan PPh yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Atau kalau secara umum kita kenal dengan gross up. Kalau di EBUPOT juga ada istilah PPh gross up ya. Jadi PPh-nya ditanggung oleh
si perusahaan. Jadi ketika si perusahaan memberikan tunjangan PPh itu juga dipajaki. Jadi pajak yang kena pajak lagi, gitu. Kemudian bagaimana cara menghitungnya nanti bisa kita lihat baik secara manual di Excel ataupun di aplikasi sudah bisa terhitung secara otomatis. Kemudian tunjangan berikutnya adalah asuransi kesehatan dibayar oleh pemberi kerja selain dari BPJS tentunya. Misalnya ada asuransi swasta seperti Mandiri InHealth ataupun asuransi swasta lainnya yang dibayar oleh pemberi kerja itu adalah sebagai penambah penghasilan. Misalkan si karyawan pada bulan Januari dibayarkan asuransi Mandiri InHealth-nya untuk 1 tahun misalnya. Nah, besarnya adalah 1.200.000 satu bulan 100.000 misalnya. Nah, pada bulan Januari itu berarti ditambahkan penghasilan karyawan sebesar 1.200.000 itu untuk penambah penghasilan bruto untuk perhitungan pajak. Nah, tidak termasuk penghasilan yang dipotong PPh. Nah, itu adalah pembayaran manfaat santunan asuransi. Jadi ketika ada pencarian santunan asuransi ini tidak menambah penghasilan untuk perhitungan PPh. Kemudian imbalan natural kenikmatan yang dikecualikan, nah, seperti makan minum di tempat kerja, kemudian alat keselamatan kerja, imbalan-imbalan dari tertentu yang ditentukan oleh pajak. Nah, ini adalah tidak termasuk dalam hitungan natura atau kenikmatan yang penambah penghasilan. Nah, kalau untuk makan minum ini contohnya apabila si perusahaan menyediakan makan minum katakanlah sebesar sehari itu 50.000 misalnya. Berarti kalau sebulan itu 1 juta ya, satu porsi makannya, maka walaupun si karyawan memperoleh makanan itu seharga 50.000 itu tidak sebagai penambah penghasilan. Demikian juga bagaimana kalau karyawan itu memperoleh kupon ya atau untuk karyawan-karyawan yang tidak berada di kantor, jadi mereka mendapatkan kupon, itu boleh juga tidak sebagai penambah penghasilan dengan ketentuan jumlahnya tidak melebihi jumlah yang ada yang dinikmati oleh karyawan yang berada di ruang kerja ya atau di tempat lokasi perusahaan. Misalkan kalau di perusahaan diberikan tunjangan atau diberikan makanan seharga 200.000 sekali makan misalnya gitu ya. Berarti kalau 20 hari sampai dengan 4 juta berarti juga batas untuk karyawan di luar tempat kerja mendapatkan kupon itu juga adalah 4 juta gitu ya kan. Tapi kalau di karyawan di tempat kerja mendapatkan jatah makan satu kali makan itu sehari itu 50.000, berarti satu bulan katakanlah 20 hari kerja berarti 1 juta, maka batas untuk si karyawan yang menerima kupon makan itu adalah atau voucher makan itu adalah batasnya maksimal itu adalah 2 juta. Jadi kalau 4 juta di dalam perusahaan untuk semuanya, untuk semua karyawan yang berada di dalam perusahaan 4 juta, maka batasnya juga 4 juta untuk si yang penerima kupon. Tapi kalau batasnya lebih kecil dari 2 juta, maka untuk penerima kupon atau voucher makan itu juga batasnya adalah menjadi 2 juta. Kita lanjutkan. Ada lagi yang tidak termasuk dalam penghasilan dipotong untuk perhitungan PPh adalah JHT dan JP. Jadi JHT JP ini tidak menambah penghasilan karyawan untuk perhitungan PPh 21. Kenapa? Karena JHT JP ini PPh-nya beda, bukan termasuk dalam PPh bulanan ataupun PPh dalam kategori yang rutin. Mereka adalah JHT JP ini masuk ke dalam kategori seperti perhitungan pesangon. Di mana untuk menghitung pesangon sampai dengan 0 sampai 50 juta tarifnya adalah 0%, yang tertinggi itu ada atas 500 juta adalah 25%. Jadi berbeda cara menghitungnya. Jadi kalau Bapak Ibu memberikan pesangon ataupun ada pencairan JHT-JP oleh si karyawan pada saat sudah sampai waktunya, maka akan pihak pemberi, contohnya adalah BPJS Ketenagakerjaan di sini akan memperhitungkan PPh-nya. Mungkin ada pertanyaan dari sahabat kajian semuanya. Ada karyawan kami menerima JHT-JP atau JHT ya karena resign misalnya atau tidak bekerja, tapi tidak dikenakan pajak. Yang seperti kita ketahui bahwa untuk apabila jumlah yang diterima itu kecil dari 50 juta, pasti pajaknya adalah 0. Jadi tidak kena. Tapi kalau penghasilannya itu lebih dari 50 juta, tentu ada pajak di situ. Kemudian yang terbaru adalah yang tidak termasuk penghasilan yang dipotong PA21 adalah zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib ya. Jadi yang dibantu pemotongannya oleh si pemberi kerja dan diserahkan kepada lembaga yang disahkan oleh pemerintah atau Dirjen Pajak
yang berhak menerima sumbangan yang bersifat wajib ini. Nah, ketentuannya di mana dapat dilihat dari eh, Peraturan Dirjen Pajak Nomor 8 Tahun 2021 tentang lembaga keagamaan. Di situ ditentukan lembaga-lembaga keagamaan apa saja yang berhak menerima sumbangan bersifat wajib ini yang dipotong dari karyawan. Nah, contohnya kalau di Islam itu ada Basnas ya. Kemudian kalau di Kristen itu ada Yaski, kemudian ada Buddha Suci dan banyak lagi yang lain-lainnya yang diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor 8 itu. Kemudian eh, pajak penghasilan yang ditanggung pemerintah ini sebagaimana yang kita dinikmati oleh si karyawan pada tahun 2020 ya 2021 adanya PPh ditanggung oleh pemerintah. Ini tidak termasuk dalam penghasilan dipotong PPh 21. Selanjutnya adalah penghasilan tidak kena pajak. Nah, ini penghasilan tidak kena pajak itu mulai dari TK, tidak kawin, nol tanggungan adalah sebesar 54 juta. Kemudian sampai dengan yang tertinggi adalah K3, kawin dengan 3 tanggungan. Itu nilainya adalah 72 juta. 1 tahun ya. Kemudian perubahan status pajak itu akan berlaku pada awal tahun berikutnya. Maksudnya gimana? Misalkan nih di bulan Oktober ada karyawan daripada sahabat gajian semuanya untuk menikah, berarti statusnya akan berubah dari TK0 menjadi K0. Apakah di bulan November langsung berubah jadi K0? Tidak, akan berubahnya adalah pada bulan Januari tahun 2025 atau di awal tahun berikutnya. Sama juga dengan karyawan nambah anak ya, misalnya istrinya melahirkan, kemudian statusnya dari K0 menjadi K1 atau K2 dan seterusnya juga akan berubah di tahun berikutnya atau di awal tahun berikutnya. Kemudian karyawati itu TKP-nya adalah TK0 ya standarnya. Kemudian bisa berubah menjadi K1, K2, K3 seperti halnya Pirya apabila terdapat keterangan tertulis dari pemerintah daerah serendah-rendahnya camat bahwa suami tidak punya penghasilan. Ataupun juga karyawati bisa jadi TK1, TK2, TK3 misalnya menanggung orang tuanya. Dengan syarat tentunya orang tua juga tidak punya penghasilan atau menanggung anak di mana berdasarkan akta perceraiannya si anak menjadi tanggungan dari si karyawati misalnya. Itu bisa. Jadi sampai dengan TK3. Kemudian tarif efektif rata-rata yang berlaku pada saat ini mulai jadi Januari 2024 sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang tarif PPh, di mana PTKP yang jadi si karyawan akan dikelompokkan menjadi 3 kelompok ya. Ada tarif efektif rata-rata A, B, dan C. Di mana mulai dari TK0, TK1, K0 itu adalah tergabung dalam tarif efektif rata-rata tabel A atau kita singkat dengan TER A. Kemudian untuk TK2, TK3, kemudian K1 dan K2 itu adalah TER B, sedangkan K3 adalah TER C. Nah, bagaimana bentuk tabel TER A, B, dan C itu? Nah, bisa kita lihat di sini, ini adalah TER A, di mana TER A ini paling rendah itu dengan penghasilan bruto dikenakan pajak 5.400.000 itu sampai dengan 5.400.000 itu tarifnya adalah 0%. Di atas itu 5.401 itu adalah 0,25% yang terendah untuk TK0 ya. Sampai yang tertinggi itu adalah 1,4 miliar 34%. Jadi kita lihat jadi berapa jumlah penghasilannya brutonya kita lihat dalam tabel ini masuk dalam range mana lalu kita perhatikan tarif yang berlaku untuk rank penghasilan itu. Nanti bisa kita lihat contohnya. Selanjutnya adalah TER B. Nah, TER B ini mulai dari 6.201 0,25% sampai dengan 1.405.034%. Demikian juga dengan TER C ya untuk yang K3. Nah, bagaimana perhitungan PPh 41 untuk masa Desember atau bulan terakhir masa kerja? Ini kita sebut juga dengan PPh akhir tahun misalnya ya. Akhir tahun itu tidak mesti bulan Desember, bisa jadi akhir tahun itu bulan Oktober bagi karyawan-karyawan tertentu, misalnya karyawan yang resign atau habis kontrak atau kena PHK misalnya, ataupun pensiun. Nah, jadi perhitungan masanya, perhitungan PPh-nya sama dengan PPh Desember untuk karyawan yang berhenti bekerja tidak di bulan Desember.
Cara menghitung penghasilannya adalah semua penghasilan dari Januari sampai dengan Desember atau sampai dengan bulan akhir masa kerja. Kemudian jadi pengurangnya adalah pengurang penghasilan bruto adalah biaya jabatan, yaitu maksimal 500.000 per bulan atau 6 juta per 12 bulan. Kemudian pengurang berikutnya adalah iuran BPJS yang dibayarkan oleh karyawan, seperti jaminan hari tua sebesar 2% dan jaminan pensiun sebesar 1%. Nah, untuk jaminan pensiun ini maksimal upah saat ini adalah 10.042.300, yaitu berlaku mulai dari Maret 2024 sampai dengan biasanya sampai Februari 2025. Begitu juga dengan yang sebelumnya. Biasanya pada akhir bulan Februari atau bulan Maret 2025 nanti akan muncul lagi kenaikan tarif baru untuk perhitungan jaminan pensiun ini. Nah, pengurang penghasilan bruto berikutnya adalah zakat atau dan keagamaan seperti yang kita jelaskan tadi. Kemudian pengurang penghasilan berikutnya untuk akhir tahun itu adalah penghasilan tidak kenakan pajak (PTKP) sesuai dengan daftar dari 54 juta sampai dengan 72 juta tadi. Selanjutnya adalah tarif PPh. Nah, tarif PPh yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang Harmoni Peraturan Perpajakan sekarang adalah dari 60 juta itu adalah 5%. Sampai dengan di atas 5 miliar adalah 35%, sesuai dengan range yang ada di aturan Undang-Undang Harmoni Peraturan Perpajakan ini. Tidak memiliki NPWP, tarifnya adalah 20% lebih besar. Ini maksudnya apa? Kalau dengan aturan yang masih berlaku sampai saat ini, menggunakan ISPT, kita melakukan PPh, tanpa mempunyai NPWP, misalnya NPWP-nya dibikin 0 gitu, itu akan tarifnya lebih besar 20% daripada tarif biasanya. Nah, untuk yang menggunakan e-Bupot ini, meskipun aturan tidak memiliki NPWP ini masih berlaku, tapi sudah tidak bisa diterapkan. Kenapa? Karena untuk pelaporan PPh bisa menggunakan NIK. Nah, NIK ini sebagai pengganti NPWP. Jadi tidak ada NIK bisa memasukkan tidak ada NPWP bisa kita ganti dengan NIK. Dan rasanya sekarang sudah tidak ada lagi masyarakat Indonesia yang tidak punya NIK. Ya pasti semuanya NIK, punya NIK. Apabila di NPWP tidak ada, NIK tidak ada, bagaimana caranya? Ya tidak bisa, tidak ada solusi. Harus ada salah satunya. Jadi tidak bisa dilapor, intinya tidak bisa dibuat bukti potong apabila tidak ada salah satu di antaranya. Bagaimana dengan WNA yang belum punya NPWP? Nah, bagi WNA yang belum punya NPWP bisa menggunakan pasal 26 ya, bukan PPh pasal 21. Nah, kita lihat perbedaan perhitungan PPh 1 tahun 2024 ini dengan sebelumnya. Di sini adalah seperti yang dijelaskan tadi, ada fungsi PTKP sebelumnya sebagai pengurang penghasilan bruto, pada saat ini untuk menentukan TER ya untuk masa Januari sampai November, dan pengurang bruto masa pajak terakhir di bulan Desember. Kemudian tarif pajak Undang-Undang PPh tahun pasal 17 kalau saat ini adalah menggunakan bulanan TER A, B, C, PPh pasal 17 untuk masa pajak terakhir atau masa Desember. Kemudian bulan mulai bekerja. Nah, kalau hitungan sebelumnya itu mempengaruhi perhitungan PPh tiap bulan. Kalau sekarang ini tidak mempengaruhi untuk perhitungan selain dari masa akhir. Maksudnya apa? Misalnya si karyawan mempunyai gaji sebesar 20 juta. Mulai bekerja bulan November. Kalau hitungan sebelum tahun 2024, pada bulan November menerima gaji tidak dikenakan PPh. Kenapa? Karena memang kalau dijumlah penghasilannya dari November sampai Desember itu sebesar 40 juta, itu di bawah PTKP, maka PPh-nya 0. Nah, kalau untuk saat ini, meskipun bergabung mulai bulan November dengan penghasilan 20 juta, tetap dikenakan PPh sebesar tarif efektif rata-rata. Lah, kenapa dikenakan PPh? Padahal kalau dihitung dalam 1 tahun itu PPh-nya adalah di bawah PTKP, nah 40 juta. Nah, pada bulan Desember akan dihitung ulang, karena penghasilan di bawah PTKP, maka yang telah terlanjur dipotong di bulan November itu akan dikembalikan lagi pada perhitungan masa Desember. Jadi ada kredit pajak pada masa Desembernya atau pada masa akhirnya. Itu yang membedakan untuk sekarang. Kemudian biaya jabatan, kalau untuk sebelumnya setiap bulan itu sebagai pengurang penghasilan bruto, sekarang itu tidak dengan tarif efektif rata-rata, tapi pengurang penghasilan brutonya pada saat menghitung PPh di masa akhir atau di masa Desember. Demikian juga dengan THR bonus, dulu ada pemisahan, sekarang ini adalah digabung untuk menghitungnya. Jadi total penghasilan digabung, itulah dikalikan dengan tarif efektif rata-ratanya. Kemudian JHT JP ditanggung karyawan,
setiap bulannya kalau sebelumnya itu sebagai pengurang, kalau saat ini hanya di masa akhir saja. Kemudian zakat itu sebelumnya zakat atau iuran wajib keagamaan tidak diatur, sekarang jadi pengurang penghasilan bruto di masa akhir Desember untuk perhitungan PPh. Nah, kemudian WNA yang bekerja kurang dari 12 bulan, kewajiban pajak subjektifnya mulai atau berakhir di pertengahan tahun. Itu adalah kalau di tahun sebelumnya itu disetahunkan setiap bulannya. Kalau sekarang disetahunkannya hanya pada masa akhir saja. Kalau yang setiap bulannya atau di masa Januari sampai dengan November itu perhitungannya dan tarif efektif rata-rata sama dengan WNI gitu ya, yang sebelumnya. Nah, maksudnya kewajiban pajak subjektif itu apakah bisa hilang? Bisa. Jadi WNA itu misalnya baru bergabung atau baru datang ke Indonesia di bulan Januari, kemudian sudah bulan Maret misalnya sudah mendaftar untuk memiliki NPWP, maka subjektif pajak kewajiban pajak subjektifnya dimulai dengan bulan Maret gitu kan. Kapan berakhirnya? Ketika seseorang itu meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Bagaimana kalau WNA sudah lebih dari 1 tahun tinggal di Indonesia dan tetap memilih tinggal di Indonesia, kemudian mempunyai NPWP, ketika dia resign dari sebuah perusahaan atau berhenti bekerja di perusahaan dan tidak kembali ke negaranya, maka perhitungannya tentu tidak disetahunkan karena kewajiban pajak subjektifnya tidak hilang. Begitu aturan di PMK 168 tahun 2003 yang diluncurkan pada akhir 2003 kemarin. Kemudian bukti potong ini kalau sebelumnya adalah 1721A1 yang hanya diterima pada bulan Desember. Kalau sekarang ini 1721A1 itu bisa diterima waktu si karyawan selesai bekerja. Katakanlah si karyawan selesai bekerja di bulan Oktober, dilaporkan pada masa November. Ketika dilaporkan pada bulan November, maka pada saat dilaporkan itu sudah bisa di-download bukti potong 1721A1-nya. Kalau peraturan sebelumnya tidak ya, harus di masa Desember. Jadi cukup membantu karyawan sebenarnya jika si karyawan pindah bekerja, kemudian bukti potongnya itu bisa diserahkan kepada HR di perusahaan berikutnya untuk diperhitungkan sebagai perhitungan PPh masa akhir Desember di perusahaan berikutnya, sehingga si karyawan tidak terjadi kurang bayar pada saat laporan SPT PPh pribadi pada tahunannya. Kemudian di 2024 ini juga ada bukti potong 1721A8, yaitu ketika si karyawan sudah kita laporkan PPh-nya atau bukti lapor PPh atau bukti telah kita potong dan kita setorkan PPh-nya menggunakan 1721A8 ini bisa, dan dalam sesuai dengan aturannya itu wajib diberikan kepada karyawan. Tapi untuk berikutnya sesuai dengan informasi dari Kortek itu semua bukti potong ini sudah pre-populated, maksudnya sudah terkirim langsung ke akun si pemilik NPWP atau NIK masing-masing gitu ya. Jadi tidak dibutuhkan lagi untuk kedepannya bukti potong secara fisik yang diberikan. Kemungkinan juga untuk di masa 2024 ini, di tahun 2024 ini, nanti 1721A1 ataupun bukti potong tidak viral juga sudah akan langsung muncul di SPT atau di DJP online masing-masing si karyawan atau si pemilik NPWP. Jadi kalaupun dibutuhkan secara fisik itu hanya sebagai acuan saja, gitu kan. Dan juga sekarang ini tidak diperlukan lagi tanda tangan secara fisik, sudah ditandatangani secara barcode yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak. Itulah terkait dengan penjelasan terkait dengan tata cara perhitungan PPh 21, dan selanjutnya kita akan menjelaskan bagaimana teknis perhitungan PPh 21 menggunakan tarif efektif rata-rata dan bagaimana implikasinya atau implementasinya nanti di tahunan. Oke, nah ini adalah contoh perhitungan PPh 21 dengan menggunakan tarif efektif rata-rata. Nah, contohnya adalah Tuan Aditya menerima gaji bulan Januari 2024 sebesar gaji pokok, tunjangan jabatan, wali kota totalnya adalah 10 juta. Nah, ketentuannya adalah mulai bekerja bulan Januari, status menikah dan 2 anak, artinya adalah K2. Nah, hitung PPh 21-nya bagaimana? Cukup mudah. Ini adalah hitung PPh 21-nya. Jadi, kita jumlahkan semua penghasilan yang dikenakan pajak. Sini adalah sampai dengan
10 juta. Kemudian status pajaknya K2 berarti ter B. Nah, 10 juta berarti penghasilan yang dikenakan pajak. K2 ter B. Kita lihat di tabel tadi, di tabel yang uh, ter tadi. Ini ter B berarti penghasilannya 10 juta pada 10 juta berarti antara di baris ke-6 ini antara 9.201 sampai dengan 10.750. Tarifnya adalah 1,5%. Jadi patokannya adalah tabel tarif ini. Nah, kita lihat di sini 1,5%, maka tinggal kita pindahkan jumlah tarifnya adalah 1,5%, kita kalikan dengan 10 juta. PPh-nya adalah 10 juta kali 1,5% adalah 150.000. Jadi gaji bersihnya adalah 10 juta dikurangi dengan 150 jadi 9.850. Selanjutnya adalah kalau kita bandingkan dengan penghitungan sebelumnya, perhitungan bulan sebelum 2024 ini, cara menghitungnya sedikit berbeda, yaitu penghasilan setahun, kemudian dikali dengan 12, 120, dikurangi dengan biaya jabatan, dikurangi dengan PTKPK 2, maka penghasilannya adalah total setahunnya 46.500. Kemudian, karena ini masih di bawah 60 juta, tarifnya adalah 5%. Dikalikan dengan 5%, 2.325 per tahun. Sebulannya 193. Jadi kalau kita bandingkan kedua perhitungan ini, maka menghitungkan menggunakan tarifnya lebih rendah. Dan yang sebelumnya itu lebih tinggi. Sehingga si karyawan mempunyai penghasilan yang lebih rendah dengan yang sebelumnya. Gitu kan. Nah, tapi apakah perhitungan seperti ini mutlak akan menjadi menguntungkan karyawan? Nah, kita lihat di masa terakhir. Apabila kita asumsikan si karyawan tidak menerima THR, tidak menerima bonus, hanya menggunakan atau menerima 10 juta per bulan, berarti penghasilannya adalah 120 juta. Nah, ini adalah apabila menggunakan aplikasi gajian, menggunakan tarif efektif rata-rata sudah otomatis terhitung PPh-nya sebesar 150.000 di slip gaji dengan status PTKP K2. Nah, kalau untuk masa Desembernya, akan kita hitung ulang kembali semua penghasilan yang telah dibayarkan dari Januari sampai dengan bulan November. Nah, kita seperti ilustrasi kita, bahwa si karyawan hanya menerima gaji sebesar 10 juta kali 12 bulan, itu 120 juta. Kemudian untuk perhitungan masa akhir, seperti yang dijelaskan tadi juga adalah biaya jabatan, PTKPK 2, maka penghasilan kena pajaknya 46.500. Sama dengan perhitungan masa sebelumnya di tahun 2024, yaitu masa 2023. Kemudian untuk PPh setahunnya sama 2.325.000. Yang membedakan adalah PPh yang sudah dibayarkan. Dari Januari sampai dengan bulan November, yaitu 11 bulan telah dibayarkan sebanyak 150. Sementara di perhitungan sebelumnya, dari Januari sampai November telah dibayarkan sebanyak 163 dikali dengan 11 bulan, yaitu 2.131.250. Kalau sebelumnya sudah dibayar, di 2024 ini sudah dibayarkan 1.650. Sehingga total PPh setahun adalah 2.325, sementara yang sudah dibayarkan 1.650, maka pada masa Desember ini PPh-nya adalah 675. Jadi jauh lebih tinggi penghasilan, mohon maaf, PPh yang dibebankan kepada karyawan pada saat Desember apabila dengan ilustrasi seperti ini. Ya, jadi hemat dalam masa Januari sampai November, tapi di masa Desembernya akan dihitung ulang. Sisa atau jumlah yang akan dibebankan bisa saja lebih besar, bisa juga lebih sedikit, bisa juga malah nihil atau pengembalian pajak sesuai dengan fluktuasi pajak, fluktuasi PPh yang kita hitung pada masa Januari sampai dengan November. Nanti saya siapkan tabel contoh yang dari Januari sampai dengan Desember yang fluktuasinya cukup signifikan gitu ya. Nanti bisa kita lihat, pelajari bersama-sama. Jadi kalau untuk di masa sebelumnya, di masa 2023 dan sebelumnya, itu PPh-nya cenderung sama ya. Jadi PPh di bulan Januari sampai dengan Desember itu sama. Jadi ini mungkin perlu kita sampaikan kepada karyawan apabila terjadi tarif PPh yang jauh lebih besar untuk bulan Desember 2024 ini. Perlu pemahaman itu. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah menggunakan aplikasi gajian, nanti di Desembernya akan otomatis terhitung sesuai dengan PPh yang seharusnya yang dibebankan. Sesuai dengan hitungan tadi, di aplikasi sudah muncul PPh-nya ada 675.000 ini. Nah, bagaimana kalau si karyawan bekerja mulai bulan April? Berarti selama
bulan tahun 2024 ini si karyawan bekerja sebanyak 9 bulan ya dari April sampai dengan Desember. Nah, kalau untuk perhitungan yang saat ini yang berlaku itu tetap sama, tidak ada bedanya dengan yang karyawan yang bekerja di Januari. Sama, dikalikan tarif efektif rata-rata dikali dengan 1,5% sesuai dengan jumlah penghasilan dalam ilustrasi ini. Total PPh-nya 150.000. Sementara kalau di perhitungan sebelumnya, itu penghasilan brutonya dikali 9, karena 9 bulan akan bekerja di perusahaan mulai dari bulan April sampai dengan Desember. Kemudian PTKPK 2, maka penghasilan kena pajaknya 18 juta, maka penghasilan setahunnya adalah 5% kali 918 juta adalah 900.000. Sebulannya adalah 100.000. Jadi kalau untuk perhitungan sebelumnya, PPh-nya jauh lebih kecil. Apabila eh, bergabung dengan perusahaannya itu tidak dari awal tahun. Nah, bagaimana perhitungan setahunnya atau di masa Desembernya? Nah, kita lihat di sini kalau di masa Desember menggunakan tarif efektif rata-rata, total penghasilan 10 juta, penghasilan bruto setahunnya berarti 9 bulan, 9 kali 10 juta jadi 90 juta. Kemudian penghasilan kena pajaknya adalah 18 juta. Sama dengan perhitungan sebelumnya, 900.000 sebenarnya PPh yang dibebankan untuk si karyawan ini selama tahun 2024. Karena sudah dipotong dari April sampai dengan November 8 bulan kali 150.000 sebesar 1.200.000, maka pada bulan Desember ada pengembalian PPh ke karyawan sebesar 300.000. Jadi ada kredit pajak. Nah, bagaimana nanti di laporan SPT-nya, laporan SPT-nya tetap akan nihil apabila memang karyawan hanya mempunyai penghasilan dari satu pemberi kerja itu atau tidak ada bukti potong lain. Lain halnya apabila si karyawan mempunyai bukti potong selain dari pemberi kerja ini. Nah, nanti bisa kita lihat contohnya. Selanjutnya adalah perhitungan PPh 21 rata dengan adanya THR atau bonus yang diberikan kepada karyawan. Ya. Nah, pada saat THR bonus seperti yang dijelaskan dalam penjelasan tadi bahwa semua dalam tarif efektif rata-rata ini semua penghasilan itu digabung jadi satu kemudian dikalikan tarif efektif rata-ratanya. Nah, kalau contohnya si karyawan menerima gaji plus THR atau THR dan THR ataupun bonus di bulan April misalnya. Nah, ketika si karyawan menerima gaji bulan April atau bulan Maret, katakanlah penghasilannya adalah 10 juta, gajinya ditambah lagi THR-nya adalah 10 juta misalnya. Sehingga total karyawan akan menerima penghasilan sebesar 20 juta pada bulan itu brutonya. Logikanya kalau secara awam, apabila penghasilan 10 juta, PPh-nya 150.000, ketika naik 2 kali lipat 20.000 dari 20 juta, maka penghasilannya adalah 300.000. Logika bagi orang awam. Tapi ternyata dalam perhitungan TER ini tidak seperti itu. Ketika penghasilan naik 2 kali lipat dari 10 juta menjadi 20 juta, maka tarif efektif rata-ratanya juga persentasenya naik menjadi 8%. Sehingga PPh 21-nya adalah 8% dari 20 juta ini, 1.600.000. Kalau kita lihat dari 150 sampai menjadi 1.600.000 bisa naik 10 kali lipat PPh-nya. Ya, memang begitulah aturannya sekarang. Nah, bagaimana kita melihat apakah betul 8% untuk 20 juta ini? Kita bisa lihat di tabel tarif tadi. Nah, ini tabel tarifnya di baris ke-18, 18 sampai 21 juta, di 20 juta. Jadi di tarif baris ke-14 ini PPh-nya adalah 8% dalam range-nya gitu ya. Jadi PPh-nya adalah sebesar 1.600.000 naik 10 kali lipat dari hitungan biasanya. Gitu kan. Tapi jangan khawatir, apakah ini akan terlanjur bayar besar? Apakah bagaimana dengan di masa terakhirnya? Nah, masa terakhirnya juga akan kita hitung ulang di masa Desember. Nah, contohnya pada bagian kanan ini, bagaimana perhitungan PPh 21 pada bulan Desember? Di gaji pokok totalnya adalah total penghasilan adalah 10 juta per bulannya dikali dengan 12 berarti 120 juta ditambah dengan THR bonus 10 juta berarti total penghasilannya 130 juta selama 1 tahun. Ya kan? Kemudian biaya jabatannya dikurangi jadi 6 juta. PTKPK 2, PKP-nya adalah penghasilan kena pajak 56.500.000. Total PPh-nya karena 56.500.000 ini masih di bawah 60 juta, maka PPh-nya masih tarif 5%. 5% dikali dengan 56 ini adalah 2 juta 825.000 setahun. Ya kan? Nah, kalau kita rincian yang telah dibayarkan pada bulan Januari sampai dengan November,
telah dibayarkan 10 kali pembayaran 150.000. Ya. Kemudian 1 kali pembayaran 1.600.000. Nah, ketika bulan Desember, berarti total PPh yang sudah dibayarkan telah dipotong kepada karyawan ini adalah 3.100.000. Sementara setahunnya PPh cuma 2.825.000 untuk 1 tahun penghasilannya. Sehingga pada masa Desember ini ada pengembalian PPh atau minus. PPh-nya minus sebanyak 275.000. Nah, ini akan dikembalikan pada slip masa Desember. Nah, untuk pengguna aplikasi gajian nanti akan sudah terhitung otomatis dengan kondisi seperti ini. Jadi tidak perlu kita hitung satu-satu, ya. Jadi cukup mudah. Kemudian perhitungan PPh 1 dengan penghasilan masa sebelumnya. Ini artinya apa? Si karyawan mempunyai penghasilan sebelum bergabung atau join dengan perusahaan IA ini. Kita contohkan dengan penghasilannya dari Januari sampai dengan Maret 6 juta sebulan misalnya gitu ya. Berarti 3 bulan itu adalah 18 juta. Dengan 18 juta ini berarti si karyawan tidak ada PPh pada bukti potong 17.21 yang diberikan oleh perusahaan sebelumnya. PPh-nya adalah 0. Nah, untuk selanjutnya, apabila si karyawan memberikan bukti potong PPh-nya kepada admin atau bagian perhitungan pajak, maka si bagian pajak bisa menghitung menambahkan masa penghasilan masa sebelumnya seperti dalam contoh berikut. Nah, di sini karyawan menerima gaji 10 juta yang ilustrasi kita yang bekerja mulai April tadi, si karyawan mulai bekerja bulan April 90 juta total penghasilannya selama 1 tahun itu. Kemudian dikurangi dengan biaya jabatan, dikurangi penghasilan netonya 85.500.000. Untuk penghasilan neto masa sebelumnya atau bukti potong dari perusahaan sebelumnya kita inputkan di bagian penghasilan neto masa sebelumnya ini 18 juta. Kalau di bukti potong itu 17.21 ada di poin 14 ya. Kita masukkan 18 juta. Sehingga jumlah penghasilan neto setahunnya adalah 103.500.000. 85 juta tambah dengan 18 ini. Kemudian dengan PTKP sehingga PKP-nya adalah penghasilan kena pajaknya ada 36 juta. Kalau kita bandingkan dengan sebelumnya, sebelum ditambahkan penghasilan neto masa sebelumnya, PKP si karyawan ini hanya 18 juta. Ya. Kemudian ditambahkan dengan 18 juta lagi dari pasal sebelumnya, maka total PKP-nya 36 juta. Kemudian PPh setahunnya dikalikan 5%, 11.800.000. Yang sudah dipotong masa April November di perusahaan tempat bekerja sekarang 1.200.000. Di PPh di masa sebelumnya sudah dipotong 0, karena itu memang tidak ada PPh-nya, karena penghasilnya di bawah PTKP, maka PPh masa Desembernya otomatis dipotong sebesar 600.000. Jadi si karyawan nanti apabila melaporkan kedua bukti potong ini, maka si karyawan tidak terjadi kurang bayar atau PPh-nya sudah nihil. Apabila tidak, maka si karyawan akan memperoleh penghasilan atau bukti potong sebesar PPh-nya 900.000 ini dari PTA apabila tidak digabung. Kemudian si karyawan akan muncul bukti potong dari PT yang sebelumnya, gitu ya kan? Nah, otomatis akan ada kurang bayar oleh si karyawan yang bersangkutan. Jadi dibayar sendiri. Sebenarnya sih sama saja pada saat pembayaran sendiri, si karyawan membayarkan sendiri melalui menggunakan ID billing, tetapi apabila pembayarannya melalui perusahaan seperti dalam contoh ini, si karyawan akan dipotong lebih besar gajinya daripada tarif yang sebelumnya. Jadi tinggal dipilih saja dibayarkan saat kapan, pada saat bersamaan dengan gaji bulan Desember ataukah dibayar sendiri. Kalau dihitung tidak ada lebih besar atau lebih kecil sama saja. Intinya adalah mengurangi kerepotan karyawan saja, itu intinya. Nah, untuk pengguna aplikasi gajian, di aplikasi sudah tersedia namanya PPh 21 awal. Itu bagian kolom ini mungkin bisa dilihat nanti. PPh 21 awal ini gunanya apa? Gunanya adalah untuk mengisikan PPh penghasilan bruto masa sebelumnya tadi, ataupun penghasilan yang sudah dihitung sebelum menggunakan aplikasi gajian. Misalnya menggunakan aplikasi gajian bulan Oktober nih, sementara si karyawan sudah membayar gaji mulai dari Januari sampai dengan September, maka penghasilan selama Januari sampai dengan September itu diinputkan dalam PPh 21 awal, seperti kolom-kolom itu tinggal diisi aja. Tapi kalau untuk yang si karyawan memberikan bukti potong masa sebelumnya, tinggal diisikan bagian 2 poin ini saja, yaitu penghasilan neto masa sebelumnya,
kemudian PPh yang telah dipotong di masa sebelumnya. Nah, otomatis aplikasi akan menghitung berapa jumlah PPh yang harus dipotong pada masa Desember. Sehingga si karyawan pada saat lapor SPT tahunan orang pribadinya tidak terjadi lebih bayar ataupun kurang bayar pada saat terakhirnya. Tinggal dilaporkan saja. Ini adalah contoh PPh gaji plus BPJS plus THR ataupun bonus plus tunjangan PPh. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa dalam perhitungan PPh itu ada namanya PPh yang dibayar oleh perusahaan atau diberikan tunjangan PPh oleh perusahaan. Ada juga kalau aturan sebelumnya tidak menambahkan tunjangan PPh, tapi PPh dibayarkan oleh si perusahaan. Itu namanya metode net ya. Atau kalau di aturan sebelumnya itu salah satu bagian dari Natura atau benefit in kind. Nah, dengan adanya aturan PMK nomor 66 Natura ini, untuk pembayaran PPh seperti itu tidak diberlakukan lagi. Jadi untuk sekarang ini metodenya hanya dua, gross atau gross up. Gross mengurangi gaji karyawan, gross up itu diberikan tunjangan oleh perusahaan kepada karyawan sebagai tunjangan PPh yang dikenakan pajak. Ya. Untuk sederhananya bisa kita lihat ilustrasi seperti berikut untuk gross ini. Nah, ini adalah itu menggunakan gross up ya. Ini kalau si karyawan seperti contohnya tadi, penghasilan adalah 10 juta, ya kan? Kemudian PPh-nya 1,5%, 150.000. Bagaimana kalau si 150 ini dibayarkan oleh si perusahaan atau si pemberi kerja? Artinya adalah tunjangan pajak yang diberikan oleh si perusahaan. Kalau menggunakan Excel cukup mudah, kita ketik sama dengan di sini, pindahkan ke bagian PPh terhutangnya, 150. Nah, udah otomatis tunjangan PPh-nya tertambahkan ya. Nih, kenapa PPh-nya lebih besar daripada yang sebelumnya? Karena ada tunjangan pajak yang dipajakin lagi. Jadi tunjangan pajak yang ditanggung oleh si perusahaan ini jauh lebih besar daripada yang sebelumnya. Kalau sebelumnya 150 dipotong dari karyawan, tetapi dengan adanya tunjangan pajak ini, maka si perusahaan memberikan tunjangan pajak 152.284 ini, kemudian dipotong lagi untuk pembayaran pajak, sehingga penghasilan netonya adalah 10 juta atau jumlahnya adalah persis 10 juta, pajaknya sudah ditanggung oleh si perusahaan atau si pemberi kerja. Apakah perhitungan ini benar? Nah, Bapak, Ibu, atau sahabat gajian bisa melakukan perhitungannya itu di aplikasi kalkulator pajak. Ya. Kita lihat di sini berapa total gross income-nya 10.152.000, ataupun bisa kita masukkan 10 juta, kemudian kita pilih dengan gross up dari kalkulator pajak ini, kita masukkan PTKP-nya, kemudian kita hitung, yang masukkan kode keamanannya, maka otomatis akan terhitung seperti ini. 152.284 sama dengan yang kita hitung melalui Excel ini. Apakah Excel-nya bisa dibagi? Bisa, nanti dia akan kita bagikan. Jadi Bapak Ibu atau sahabat gajian semuanya tinggal hitung secara manual dengan proses seperti ini di Excel gitu ya. Kalau untuk yang lebih rumitnya, untuk perhitungannya mungkin ada seperti ini di tabel ini. Yang lebih kompleks ya. Ada tunjangan pajak. Nah, kita tinggal tambahkan saja tunjangan pajaknya. Nih, kan masuk tunjangan pajaknya. Kita pilih gross up. Kemudian sudah terhitung dengan BPJS-nya. Kembali lagi kita ke slide yang tadi. Dalam contoh ini, kita sudah menghitung BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan untuk si karyawan ini. Nah, kita lihat di sini, untuk perhitungan BPJS, basis pengalinya adalah 30 juta karena memang tunjangan transportasi, tunjangan pajak dan tunjangan hari raya ini sifatnya adalah tidak tetap. Maka yang menjadi basis pengali untuk perhitungan BPJS adalah yang gaji pokok saja. Contohnya adalah 30 juta, maka JKK-nya dikali 0,24%, 0,3% itu jaminan kematian, JHT-nya 3,7%. Nah, kita perhatikan di sini, bagian slip gaji adalah bruto yang ada di slip penerimaan karyawan. Sementara di bagian kanan inilah yang menghitung PPh atau sebagai perhitungan bruto untuk perhitungan PPh 21. Nah, kita lihat di sini untuk JHT dan JP tidak masuk dalam bruto penghitungan PPh. Jadi kita tidak masukkan sebagai
penambah penghasilan untuk perhitungan PPh. Jadi yang menambah penghasilan selain dari JHT dan JP. Kalau ada tunjangan misalnya tunjangan pajak yang ditanggung oleh pemerintah, maka juga tidak masuk dalam perhitungan ini. Kemudian demikian juga dengan BPJS Kesehatan ditanggung oleh perusahaan. Nilainya adalah 4%, 12 kali 12 juta, karena gajinya 30 juta mencapai batas maksimal yaitu 12 juta. Demikian juga JP, jaminan pensiun, ini karena mencapai batas maksimal 10.042.300 ini, karena ini setelah bulan Maret ya perhitungannya. Kalau sebelum Maret ada 9 juta sekian. Maka batas maksimal untuk JP-nya juga adalah sampai dengan 10.042.300 ini. Nah, total penghasilan brutonya adalah 80, 310 ini 256. Inilah yang akan menjadi penghasilan kena pajak untuk menghitung PPh. Dalam contoh ini adalah K3, kawin tanggungan 3, maka tarifnya adalah 22% ya, dikali dengan 80 310 ini sama dengan 17.668 total PPh-nya. Apakah perhitungan ini benar? Apa kita bisa lakukan pengujian? Tentu bisa, gitu ya kan? Nah, kita lakukan uji dengan menggunakan kalkulator pajak yang sudah disediakan oleh DJP. Maka kita masukkan saja jumlah penghasilan brutonya 80 310 ini. Kemudian kita masukkan kodenya, maka akan terhitung PPh-nya sama dengan yang kita hitung manual tadi, 17.668. Ini juga 17.668. Mungkin kabar gajah setelah ini bisa juga untuk perhitungan di kalkulator pajak. Mungkin ada pertanyaan, kenapa skema perhitungannya itu gross ya? Padahal di sini kita jelas-jelas adalah gross up ya. Kenapa? Karena yang kita inputkan dalam penghasilan bruto ini setelah penghasilan ditambahkan dengan PPh 21. Kalau kita ingin memasukkan sebagai gross up untuk perhitungan di kalkulator pajaknya, maka penghasilan bruto yang harus kita tambahkan adalah tidak termasuk PPh tunjangan PPh-nya. Jadi 80 ini dikurangi dengan 17.668. Jumlahnya berapa? Jumlahnya adalah 62.642 ini. Lalu kita pilih gross up, kemudian PPh-nya adalah sama 17.68256, DPP-nya dasar pengenaan pajaknya juga sama dengan yang kita hitung sebelumnya. Itu adalah untuk perhitungan tahunan, bulanan dengan adanya tunjangan pajak dan BPJS. Nah, bagi pengguna aplikasi gajian itu sudah akan otomatis terhitung ya ketika kita masukkan dengan komponen-komponennya, THR, tunjangan PPh atau PPh-nya kita pilih gross up di karir dan remunerasi, maka akan otomatis slip gaji menghitung PPh-nya sesuai dengan yang kita hitung tadi. Mungkin ada pertanyaan, kenapa jumlah penghasilannya seharusnya 30 jadi 62. Kenapa sih penghasilannya cuma 61 179? Berarti ada yang kurang gitu ya. Karena untuk bagian BPJS-nya kita tidak tanggung sepenuhnya oleh si pemberi kerja. Jadi ada potongan BPJS, JHT, JP, kemudian juga jaminan kesehatan untuk yang dipotong di sisi karyawannya. Nih, JHT sisi karyawan, JP karyawan, kemudian juga jaminan kesehatan di sisi karyawan. Sehingga penghasilannya adalah berkurang sebanyak potongan BPJS-nya. Apabila perusahaan mengambil kebijakan, jumlah yang akan diterima itu harus sesuai dengan yang bruto yang kita tetapkan. Maka dalam pengaturan di slip gaji atau di pengaturan gajiannya, BPJS-nya adalah 5% untuk kesehatannya, 5,7% untuk JHT, dan 3,7% untuk JP. Jadi semuanya ditanggung oleh pemberi kerja. Maka tidak ada potongan yang 1% ini. Sehingga total penghasilan yang akan diterima oleh si karyawan sebesar jumlah bruto yang ditetapkan bagian penghasilan ini. Jadi tinggal diatur saja sesuai ketentuan dari kebijakan perusahaannya bagaimana. Jadi aplikasi gajian cukup fleksibel untuk ini. Ini adalah contoh ilustrasi apabila kita menghitung PPh masa Desember. Jadi apa yang dibutuhkan untuk menghitung PPh masa Desember ini adalah data pembayaran gaji dari Januari sampai dengan bulan Desember. Jadi termasuk data BPJS-nya, termasuk data PPh 21-nya, dan penghasilan-penghasilannya. Nah, contohnya dari Januari terdapat gaji sebesar 30 juta, ada bonus 40 ya. Kemudian
ada BPJS dan segala macamnya, maka PPh-nya adalah kita hitung dengan menggunakan metode tadi sebanyak 14.834 ini. Ini kita hitung manual sesuai dengan yang kita tampilkan tadi. Kemudian juga demikian juga di bulan Februari. Jadi kenaikan dan penurunan PPh sesuai dengan kenaikan dan penurunan jumlah penghasilan si karyawan pada masa sesuai dengan yang perhitungan. Contohnya di masa April tidak ada penghasilan lain selain dari gaji pokok, maka total penghasilannya 3 juta, PPh-nya adalah 3,6 juta. Nah, apabila kita merujuk kepada penghasilan di bulan April ini, bulan Mei, demikian juga di bulan September, di Desember ini juga tidak ada penghasilan lain selain dari gaji pokok dan tunjangan BPJS. Apakah PPh-nya akan sama? Nah, tentu kita harus kaji dulu nih, berapa jumlah PPh Desember ini. Sebenarnya kita jelaskan tadi bahwa PPh Desember itu adalah menghitung semua penghasilan mulai dari Januari sampai dengan bulan Desember. Dan dia juga menghitung semua pajak yang sudah terbayar dari Januari sampai dengan bulan November. Nah, ini sudah ada datanya. Total penghasilannya 360 ini kita jumlahkan saja. Bonus THR dan komisinya, termasuk juga BPJS-nya, BPJS yang ditanggung karyawan, dan jumlah PPh 68094 ini adalah PPh yang sudah terbayar dari masa Januari sampai masa Desember. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah menghitung penghasilan selama 1 tahun. Tinggal kita pindahkan saja ke tabel ini. Jadi Bapak Ibu atau Pak Sahabat Gajian bisa bikin tabelnya sendiri, tinggal menggunakan Excel, cukup mudah sih sebenarnya. Kita pindahkan 360, ini dipindahkan kepada kolomnya masing-masing ya. 360 bonus dan THR kita gabungkan 90 juta, komisi juga kita tambah gabungkan 13 juta. Kemudian total penghasilannya adalah jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan kesehatan nih kita gabungkan semua 470,4 ini yang menjadi total penghasilan bruto. Dikurangi dengan biaya jabatan ya. Biaya jabatan ini karena mencapai maksimal 6 juta karena maksimal sebulan itu 500.000. Setahun itu adalah 12 bulan itu adalah 6 juta. JHT JDP yang ditanggung oleh si karyawan itu adalah jumlahnya ini kita jumlahkan semua total adalah 8 juta 395.422 ini. Sehingga total pengurangan penghasilannya adalah 14 ini dikurangi 456 308.578 ini total penghasilan netonya. Dikurangi dengan PTKP 72 juta menghasilkan 384.000 sekian ya. Kemudian 384 juta sekian. Kemudian kita hitung PKP PPh 21-nya. Karena ini sudah di atas 250 juta, maka sudah mencapai tarif 25%. Jadi 60 jutanya dikali dengan 5%, 190 dikali 15%, karena 250, 150 tambah 160 ini adalah 250. Kemudian di 5%-nya sisanya 134, di totalnya adalah 384 ini. 25%. Total PPh setahunnya adalah 65.077.000. Nah, PPh yang telah dibayar dari Januari sampai dengan November berapa? 68.094 ini dia. 68.094. Sehingga di masa Desember itu akan terjadi pengembalian PPh atau PPh-nya jumlahnya minus sebesar 3.017.360. Itulah yang menjadi PPh di masa Desember. Jadi walaupun jumlah PPh tanpa ada penghasilan lain adalah 3,3 juta, 3,6 juta di masa Desember, PPh-nya malah ada pengembalian PPh sebesar 3.017.360. Jadi artinya adalah jumlah PPh yang dipungut di masa Januari sampai November sudah lebih besar daripada jumlah PPh setahun yang seharusnya. Nah, pertanyaannya apakah yang kita hitung ini sudah benar? Bisa kita uji menggunakan aplikasi kalkulator pajak yang disediakan oleh DJP. Tinggal kita inputkan saja penghasilan-penghasilannya. Ini kebetulan tidak terlihat bagian atas. Total penghasilannya ada 456.308.578 sama dengan ini total penghasilannya ya 456.308.578. Tinggal kita lakukan perhitungannya, masukkan PTKP-nya 72, maka total PPh terutangnya 65077. Ini 65077 sama dengan kalkulator pajak. Artinya adalah apa yang kita hitung ini sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Nah, untuk yang menggunakan aplikasi gajian, maka jangan khawatir, di masa Desember sudah akan otomatis terhitung pengembalian PPh sebesar 3.017.360 ini. Jadi aplikasi sudah menghitung otomatis semua penghasilan, semua PPh, semua potongan-potongan
yang termasuk pemotongan BPJS tentunya pada eh, penghasilan di masa Desember ini. Jadi tidak perlu repot ya. Kalau untuk menghitung secara manual, mungkin untuk 1, 2, atau 10 karyawan kita masih punya waktu. Jadi kebayang kalau kita mempunyai karyawan 100 orang, 200 orang, itu akan repot sekali pada masa Desembernya. Kita harus menghitung satu-satu per karyawan ya. Lumayan pusing gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Ya, belum kita masuk kepada harian ini, seperti yang kita janjikan tadi, bahwa apa sih efeknya ketika si perusahaan, eh, ketika si karyawan mempunyai lebih dari satu bukti potong. Misalkan dalam kasus ini, karyawan telah menerima penghasilan dari PT A ini dengan bukti potong seperti yang terlampir ini perhitungan PPh-nya. Kita lihat. Jadi bukti potong sesuai dengan yang kita hitung tadi dengan penghasilan 456.308 ini, kota brutonya ini 65077 yang telah kita hitung, ada pengembalian PPh. Nah, di dalam bukti potongnya akan tampilnya seperti ini para sahabat gajian semuanya. Nanti kita upload di DJP, maka akan tampil seperti ini. Tapi jangan khawatir, ini adalah pengembalian PPh ini tidak ada pengaruhnya kepada lapor SPT si karyawan. Semuanya adalah akan yang muncul itu adalah bagian 65 ini. Bagaimana cara melaporkannya nanti? Melaporkannya adalah seperti kita coba masuk kepada ilustrasi pelaporan PPh 21 di tahun 2024 ini untuk tahunan ya. Kira-kira seperti ini. Nah, itu seperti ini. Jadi kita masukkan PPh yang sudah tertampil di dalam bukti potong. Di sini PPh-nya adalah 65077. Seperti Bapak Ibu ketahui, untuk input PPh dalam laporan SPT tahunan itu hanya kita butuh adalah jumlah penghasilan bruto, kemudian PPh terutang, tanggal dan bukti potong dan NPWP pemberi penghasilan. Tapi untuk ke depannya untuk 2024 ini sepertinya sudah akan otomatis terisi di sini jumlah bukti potong yang sudah terlaporkan ya. Mungkin ya, karena kita bisa lihat untuk pelaporan PPh pada tahun 2024 ini. Nah, kita masukkan di sini PPh yang telah dipotong oleh PTA ini adalah 65077. Kita masukkan juga penghasilan brutonya adalah 456808. Dari mana hasilnya? Dari 456 nih, 308 ini. 456.308. Sehingga di masa perhitungan PPh-nya sudah terhitung nihil ya, nol. Kenapa? Karena jumlah PPh yang diperhitungkan susah sesuai dengan jumlah PPh yang dibayarkan. Jadi akan nihil seperti ini. Apa jadinya apabila si karyawan mempunyai bukti potong lain? Nah, ini contohnya. Si karyawan punya bukti potong tidak final. Kebetulan dia sebagai freelance juga di tempat lain. Sehingga PT yang lain ini sudah memberikan bukti potong dengan gaji 12 juta, dasar pengenaan pajaknya 606 juta ya untuk freelance yang tidak karyawan yang tidak tetap. Kemudian PPh-nya dipotong 5% dari 6 juta ini, 300.000. Apa jadinya ketika kita si karyawan akan lapor, atau mungkin juga nanti di 2024 ini sudah otomatis akan masuk, maka akan ada muncul di sini bukti potong dari tambahan dari perusahaan lainnya. Muncul 300.000. Kemudian ada juga brutonya ambil dari mana? Dari sini, dari 12 juta. Ini masukin 12 juta. Ini otomatis terhitung 468.308 adalah bruto penghasilan dari sehubungan dengan pekerjaannya. Nah, pada perhitungan PPh-nya bagaimana? Kita lihat di sini. Terhitung jumlah penghasilnya sudah bertambah. Jumlah PPh terutangnya menjadi kurang bayar sebanyak 2.700.000 di sini. Kenapa kurang bayar sebanyak 2.700.000? Bagaimana cara menghitungnya? Bisa kita lihat di bagian samping sini. Nih Bapak Ibu. Ya. Nah, kita lihat di sini penghasilan neto dari PTA yang poin 14 tadi, poin 13 tadi, 456, kemudian dari PTB 12 juta, dari totalnya lah 468.308 ini. Sama dengan yang di ilustrasi SPT kita. Kemudian total penghasilannya adalah penghasilan netonya 468.308 dikurangi dengan PTKPK 3 72 juta, PKP-nya dibulatkan 396.308. Sehingga total PPh yang harus dibayar adalah 68077 ini.
ya kan? Yang sudah dibayar oleh PTA 65 ini dari bukti potong sebelumnya. Ini yang sudah dibayar. Yang ini kan dikembalikan ke karyawan pada masa Desember, yang udah dipotong tuh ini 65007. Kemudian yang sudah dibayar oleh PTB 300.000 dari bukti potong ini, 300.000. Sehingga jumlah PPh yang harus dibayar ke karyawan adalah 68, yang sudah dibayar itu 65.377, ini penyembelahan kedua-duanya ini, maka total yang dibayar oleh karyawan 2.700.000 ini. Sehingga di aplikasi SPT nanti, SPT tahunannya, DJP online, itu sudah akan muncul kurang bayar sebanyak 2.700.000 ini yang harus dibayar oleh si karyawan. Makanya perlu kita cermati kalau di masa ISPT penghasilan itu tidak otomatis muncul bukti potong itu di aplikasi DJP online si karyawan masing-masing. Kemungkinan ya pada tahun ini karena kata seperti dijelaskan oleh DJP, sistemnya pre-populated. Artinya apa? Ketika dilaporkan, diinput, maka akan langsung masuk ke penerima penghasilan atau yang NPWP atau NIK yang dituju. Jadi apakah nanti bisa dihapus? Oh ini saya enggak dihapus atau dibatalkan, apakah bisa? Saya juga belum tahu. Nanti kita lihat saja nanti pada saat pelaporan SPT masa SPT tahunan orang pribadi di tahun 2025 nanti untuk tahun 2024. Itulah untuk penjelasan mengenai lebih bayar pada saat mempunyai lebih dari satu bukti potong. Sama halnya apabila si karyawan mempunyai dua bukti potong dari perusahaan yang berbeda untuk 1721A1-nya. Juga akan muncul seperti ini. Akan aja kurang bayar yang terjadi pada saat lapor SPT tahunan pribadi apabila si perusahaan tidak melakukan perhitungan masa sebelumnya di perhitungan masa Desember. Baik, lanjut kita ke penjelasan berikutnya adalah mengenai PPh 21 selain PKWT atau PKWTT ya. Jadi yang bukan karyawan. Jadi untuk yang bukan karyawan ini ada kita bagi beberapa bagian, yang antaranya adalah upah harian ya, upah yang diberikan setiap hari. Jadi kalau upah harian ini pengertiannya memang dibayarkan setiap hari, upah bukti potongnya juga dibuat setiap hari pada saat pembayaran upah gitu ya. Jadi pembayaran upahnya katakanlah contohnya di sini 500.000. Untuk upah harian ini apabila jumlahnya antara 450 sampai dengan 2.500.000, PPh-nya adalah 0,5% tarifnya. Jadi kalau dibayarkan upah 500.000, maka PPh-nya adalah 500.000 kali 0,5%. Totalnya adalah 2.500.000 ya untuk PPh-nya. Bagaimana kalau upah hariannya besar dari 2.500.000? Maka cara menghitungnya adalah upah sehari dikali dengan 50% sebagai PTKP, kemudian dikali dengan 5%. Atau sesuai dengan tarif pajak PPh pasal 17. Bagaimana kalau upah seharinya katakanlah 200 juta misalnya, tentu tidak 5% ya. Maka sesuai dengan tarif Undang-Undang PPh, sesuai dengan menghitung upah yang bukan karyawan. Selanjutnya ada karyawan yang tetap tapi dibayarnya secara bulanan gitu ya. Karyawan tidak tetap tapi dibayarnya bulanan. Maksudnya menerima pembayaran rutin setiap bulanan. Contohnya adalah sales perumahan ya. Biasanya sales perumahan ini terikat dengan si perusahaan, tapi dia tidak menerima gaji bulanan. Kapan dia menerima gaji? Ketika mendapatkan hasil penjualan. Bisa jadi penjualan itu dilakukan setiap bulan ada penerimaan, ataupun juga ada pada bulan-bulan tertentu tidak ada penerimaan, ataupun jumlahnya berfluktuasi sesuai dengan pencapaian yang diterima oleh si karyawan. Contohnya pada ilustrasi ini, pada bulan Januari terdapat upah 6 juta dengan PPh 45.000. Karena ini adalah karyawan tidak tetap menerima upah bulanan, maka tarifnya menggunakan tarif efektif rata-rata. Bagaimana kalau tidak, misalnya konsultan pajak yang hanya bekerja 1 bulan saja gitu kan, nanti ada perhitungan tersendiri. Jadi untuk bulan Februari si karyawan ini tidak ada menerima upah, berarti PPh-nya 0. Atau pada bulan Juni PPh upahnya di bawah yang dikenakan tarif PPh, maka PPh-nya juga 0. Demikian juga di bulan September, demikian juga di bulan Desember. Kemudian kita hitung sesuai dengan tarif efektif rata-rata sesuai dengan rate yang
tampil atau terdaftar di daftar TER tadi. Kita lihat. Nah, ini adalah cara untuk menghitungnya bagi karyawan yang tetap bulanan ini. Apakah ada perhitungan tahunannya? Tidak ada. Jadi semua perhitungan ini adalah hanya sampai di sini saja. Sampai di masa Desember sini saja. Tidak ada lagi perhitungan tahunan. Jadi si karyawan ini akan menerima bukti potong setiap bulan. Bagaimana kalau si karyawan ini terdapat kurang bayar pada SPT masa tahunannya, untuk SPT tahunannya, jadi itu adalah tanggungan si karyawan sendiri. Jadi tidak ada lagi sangkut pautnya dengan si karyawan karena perhitungan si perusahaan, karena perusahaan sudah selesai untuk perhitungannya. Memang begitulah untuk karyawan tidak tetap bulanan ini. Bagaimana kalau pegawai tetap non bulanan, misalnya konsultan pajak ya bekerja 1 bulan dengan upah 250.000 misalnya. Maka untuk menghitungnya juga tidak menggunakan tarif efektif rata-rata 50% kali 125, 50% kali upah 250 pajak 125, kemudian dikalikan dengan PPh pasal 17 tarif pajak 5% untuk 60, 5% untuk di atas dari 60 ini. Sebanyak 12.750. Kemudian juga kalau untuk mantan pegawai ini contohnya adalah si karyawan masih berhak menerima katakanlah bonus di pencapaian bulan sebelumnya. Jadi kalau untuk mantan pegawai ini cukup mudah menghitungannya, upah katakanlah yang harus diterima 150, PKP tidak dibulatkannya, tetap 150, jadi tidak ada pengalinya, tetap sama dengan brutonya dikali dengan tarif PPh. Totalnya adalah 16.500. Ini adalah PPh yang dibuatkan untuk mantan karyawan gitu ya. Mungkin terakhir sebelum ditutup, kita coba sedikit memperlihatkan, saya sudah coba untuk Cortex ya. Ini Bapak Ibu mungkin tolong dicoba juga. Mudah-mudahan tidak terlalu kaget nanti pada saat sudah implementasi. Ketika Bapak Ibu login ke DJP Online, itu sudah tersedia simulasi Cortex seperti ini. Silakan di ini aja. Ini kebetulan punya perusahaan PT Pegawai Indonesia Digdaya, perusahaan kami. Silakan kirim email saja, gitu kan? Di klik bagian apa namanya bagian Cortex ini nanti akan muncul seperti ini pendaftaran Cortex ya, silakan didaftarkan, dilihat, kemudian masukin namanya, alamat emailnya, diisi sesuai dengan isiannya, tidak ada yang aneh-aneh sebenarnya. NPWP adalah bukan NPWP perusahaan ya, NPWP sih yang akan melakukan simulasi gitu. Nah, nanti apabila sudah terisi, NPWP-nya benar, kemudian atau NIK-nya benar, akan muncul seperti ini, pendaftaran simulator Cortex sudah diterima. Nah, selanjutnya akan dilakukan pengecekan di email. Nanti email mungkin seperti ini. Jadi Anda telah bisa menggunakan simulasi Cortex dengan username dan password sebagai berikut gitu ya. Nanti tinggal login kepada passwordnya, nanti akan disuruh ganti password. Nah, tampilannya seperti ini ya bagi Bapak Ibu yang sudah pernah di DJP simulasi undangan, mungkin sama tampilannya. Cuman saya kurang puasnya di sini adalah belum tersedia untuk ini withholding tax. Withholding tax ini maksudnya PPh yang dibayar oleh pihak orang lain. Contohnya PPh 21 dibayarkan oleh si perusahaan gitu kan. Itu adalah dibayarkan oleh pihak lain ya, bukan si yang bersangkutan yang membayarnya. Jadi ini belum tersedia, masih dalam pengembangan. Baru untuk PPN, kemudian tax return ini artinya SPT tahunan ya, SPT. Nah ini baru itu yang tersedia. Jadi ya silakan dicoba-coba saja. Kalau pengisian mungkin tampilannya agak sederhana ya, karena belum terbiasa mungkin agak sulit kita sepertinya, tetapi mungkin dengan seiring berkembangnya waktu, mudah-mudahan ini bisa kita pelajari dengan mudah dan ada buku petunjuknya. Kosan ini memang belum tersedia, jadi tujuan dari DJP hanya untuk apa namanya supaya kita lebih familiar dulu dengan tampilannya. Itu Bapak Ibu untuk Cortex. Nah ini cuma coba-coba PPh 21 ini belum tersedia ya. Nah, belum dibukakan untuk simulasi pada tahap ini. Nanti saya coba. Karena kan kalau untuk kita yang sebagai admin, baik di sisi PPh 21, kemudian PPh 23, 4 ayat 2, nah itu belum dibuka ternyata. Padahal itu yang penting pada tiap bulannya gitu kan. Tapi kabar baiknya dari pihak DJP pernah saya tanyakan, implementasinya tidak sama dengan ISPT pindah ke EBUPOD ya.
Karena kalau ESPT dulu, ESPT-nya nggak boleh dipakai lagi, langsung harus pakai EBUPOD. Kalau ini, itu menurut informasi dari petugas DJP, itu akan berbarengan. Jadi misalnya bisa kita gunakan EBUPOD, bisa juga kita gunakan Kortek. Ya mudah-mudahan seperti itu. Jadi mungkin yang belum paham, tidak takut telat lapor, bisa kita gunakan DJP dulu sambil mempelajari korteksnya. Tapi DJP juga petugasnya tidak menjamin akan persis seperti itu, tapi mereka akan sampaikan kepada tiap pihak yang berwenang supaya implementasinya lebih apa namanya lebih bertahap ya, tidak semerta-merta langsung berubah sepertinya ISPT ke EBUPOD.